أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا patutnya kita awali dan mengakhiri hari kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat juga taslim kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terlarang masuk surga. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua sepakat di hari kiamat tidak ada tempat-tempat kita kembali nanti, tempat akhirnya kita, kecuali ada surga, ada juga neraka. Tidak ada lagi tempat yang kita akan tuju yang merupakan tempat terakhirnya kita di akhirat, melainkan dua tempat ini. Yang pertama, surganya Allah. Yang kedua, nerakanya Allah. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat ke-7. Wa fariqum fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok nanti ada dua kelompok. Satu kelompoknya masuk ke dalam surganya Allah, dan ini yang kita harapkan. Sedangkan kelompok yang lain adalah masuk ke dalam as-sa'ir, yaitu apa? Neraka. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini serta banyak dari saudara Allah masukkan ke dalam surga. Baik. Tentang surga ini ikhwan, dan patokan kehidupan kita itu surga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dari keindahan surga. Salah satunya di ayat atau sungguh menggambarkan
balasan dari apa yang telah. Makanya sifat ma la ainun ra'at wa benar cerita indah asli atau dapat tekstualnya. Oh, surga itu dapat bidadari masing-masing. Itulah asli dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Salan surga yang akan diperoleh oleh mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang dimana surga-surga nanti di bawah-bawah. Tentunya sumber sungai itu ada di surga Firdaus. Berapa tingkatan surga? 100. Banyak surga yang Allah sediakan. Makanya sungguh merugi bagi orang-orang yang beriman. Sudah disediakan banyak surga, namun di antara surga tersebut nggak ada yang memanggil dia. Bahkan dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka, wal iyadzu billah. Di surat yang lain, di surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Ketika mereka sudah masuk surga, terpancar aura kebahagiaan dari wajah-wajah orang yang telah masuk surga. Li sa'yiha radiyah. Karena perjuangan mereka dahulu di dunia, akhirnya mereka bergembira ketika mereka masuk surga. Fi jannatin 'aliyah. Karena usahanya mereka mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga mereka tidak akan pernah mendengarkan suara-suara yang tidak berguna. Karena dalam hadis nanti suara-suara akan diilhamkan oleh Allah agar mereka menyebutkan tasbih dan tahmid. Suara-suara itu akan bergumam nanti di surga dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah. Karena kita kagum dengan nikmat apa yang berada dalam surga itu. Kita ucapkan terus alhamdulillah, alhamdulillah. Fiha ainun jariyah. Dalam surga Firdaus ada mata air yang mengalir ke bawah. Dia nanti akan melewati surga-surga yang ada di bawahnya. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga nanti ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah. Gelas-gelas yang sudah disediakan. Wa namariku masfufah. Bantal-bantal sandaran yang begitu banyaknya sudah tersusun. Wa zarabiyu mabthufah. Permadani-permadani yang terhampar begitu saja. Ini sekilas saja jamaah. Lagi-lagi ini secara tekstual saja, teori saja. Apapun yang kita bayangkan, sesuatu yang terjadi asli dalam surga, itu lebih lagi, lebih bahagia kita masuk ke dalamnya.
Lebih terasa bahkan apa? Nanti ketika antum masuk surga, semenit saja bahkan kurang derita-deritanya antum sekalian di sini. Ketika antum memperjuangkan agamanya Allah, ketika antum memperjuangkan ilmu, ketika antum memperjuangkan ibadah, derita yang antum terima akan hilang begitu saja ketika antum masuk ke dalam surga. Bahkan nanti ketika antum masuk ke surga, misalnya yang paling bawah, antum masuk di sana, antum mengira antum telah memasuki surga Firdausnya Allah, padahal itu surga yang paling bawah. Saking dahsyatnya kenikmatan yang berada di dalamnya. Semoga antum semua masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Kemudian di hadis Nabi dari sahabat Jabir, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannah yakuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya nanti penduduk-penduduk surga ketika sudah sah masuk surga, mereka akan makan sepuasnya, minum sepuasnya. Wala yadfulun. Mereka tidak akan pernah meludah. Wala yabulun. Mereka tidak akan pernah buang air kecil. Wala yataghawwatun. Mereka tidak akan pernah buang air besar, mohon maaf. Wala yamtakhitun. Dan mereka tidak akan pernah mengeluarkan dahak. Tapi kita di kehidupan dunia ini pastinya kita hobi makan, hobi sekali minum. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Sebagian mungkin karena minumannya dingin akhirnya punya dahak, mohon maaf. Sebagian banyak minumnya akhirnya sering masuk ke WC. Sebagian banyak makan akhirnya banyak sering masuk ke toilet dan lain sebagainya. Tapi di surga nanti makan terus kita, minum apapun yang kalian inginkan. Tapi apa? Tidak ada ludah, tidak ada buang air kecil, buang air besar, bahkan dahak pun tidak ada. Sahabat bingung. Nah, kita juga bingung. Kok makan terus tapi nggak ada yang dikeluarkan, gitu kan? Para sahabat bertanya, qalu fama balu ta'am? Ya Rasulullah, lalu apa yang terjadi dengan makanan yang mereka makan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jusa'un wa rashun karashil misk. Mereka nanti akan bersendawa. Keluar makanan nanti setelah diolah oleh perutnya mereka, keluar sendawa. Dan mereka akan dikeluarkan keringat. Ketika keringat itu keluar, maka bau atau wangi dari keringat itu atyabu minal misk, lebih wangi daripada wangi kasturi. Coba antum tinggal makan keringat wangi lagi, luar biasa. Taib. Yulhamuna tasbih wa tahmid. Mereka akan diberikan petunjuk atau ilham oleh Allah agar segera mengatakan subhanallah dan juga alhamdulillah, kama tulhamunan nafas. Sebagaimana kita hari ini diilhamkan oleh Allah agar terus bernafas. Jadi nanti suara-suara yang akan terdengar nanti apa? Suara zikir jamaah. Saking indahnya. Jadi kita berzikir, subhanallah, lihat lagi kenikmatan yang ini, subhanallah, lihat lagi kenikmatan yang datang di surga, alhamdulillah. Seperti itu suara-suara nanti yang akan kita dengar. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Intinya saking nikmatnya ketika nanti sudah masuk surga atau sebelumnya kita akan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sebelum masuk surga kita minum itu dulu. Sudah minum tidak akan pernah merasakan haus dan lapar. Lalu bagaimana dengan kondisi di surga? Kan dia sudah enggak kerasa haus dan lapar. Apa yang terjadi ketika disediakan makanan-makanan? Di hadis ini juga dikatakan nanti penduduk surga akan makan dan minum. Karena saking nikmatnya jamaah. Kita enggak haus, tapi kita pingin sekali minum itu. Itu saking nikmatnya. Kayak antum yang sudah kenyang, tapi di hadapan antum ada satu makanan yang seumur hidup antum enggak pernah makan ini makanan.
Bahkan nanti rasanya akan lebih dahsyat ketika antum semuanya masuk ke dalam surga. Antum makan nanti bukan karena antum lapar, jemaah. Antum makan karena saking nikmatnya makanan tersebut. Taib, ternyata jamaah ada orang-orang atau kelompok yang dia terlarang untuk masuk ke dalam surga, merasakan keindahan-keindahan di dalamnya. Maka kita penting untuk membahas ini. Semoga kita semua setelah kita mempelajarinya, kita tahu, oh sifat ini yang gak boleh, terhalang dia jamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah." Tolong ini diingat. Kalau ada catatan, dicatat. Kalau ada HP-nya, dicatat melalui HP. Namun nanti ketika nanti pulang, jangan ditahan ilmu, diamalkan, disebarkan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, mudminul khamar. Kami ulangi, mudminul khamar. Yang pertama, pecandu khamar. Tidak bisa lepas dari minum-minuman keras. Susah. Bahkan Nabi SAW mengatakan mudminul khamr ka'abid watan. Orang yang ketagihan minum khamr seperti mereka yang menyembah berhala. Hadis hasan ini jamaah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man syaribal khamar lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Siapa yang minum khamar, Allah tidak akan terima salatnya 1 hari, 2 hari, 40 hari. Allah enggak kasih pahala dia salat selama dia belum tahu taubat. Antum jangan mengira minum khamar biasa-biasa saja. Sekarang ini menjamu di mana-mana tempat, di pelosok manapun, mau semiskin apa ada saja. Dia mungkin kurang ekonominya, kerjaannya mungkin kurang. Tapi apa kalau sudah ini minuman, apapun jalannya saya akan tempuh. Keadaan keluarganya yang serba kurang, itu namanya pecandu, Pak. Obatan masuk di dalamnya. Waba'i'aha, orang yang menjualnya. Wa mubta'aha, orang yang membelinya. Wa asiraha, orang yang memeras anggur tersebut. Wa mu'tas, perasan anggur tersebut. Kaitan dengan khamar itu jamaah. Orang yang mengantarkan minuman tersebut, wa mahmulaha alaih, orang wa mahmulata alaihi,
orang yang menerima kiriman khamar tersebut. Gara-gara khamar, semua orang ikut ke dalam apa lah? Khamar. Apa itu khamar? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan khamar secara bahasa adalah anggur yang telah diperas. Secara etimologi bahasa yang telah diperas. Kata para ulama yang lain, sesuatu yang membuat halusinasi, gitu, memusingkan, ya, sesuatu yang membuat halusinasi. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Bukan itu khamar. Jadi bukan hanya sekedar alkohol, Pak. Masuk di dalamnya obat-obatan, ya, yang dilarang, sabu dan yang lainnya. Sempoyo akan diri khamr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Makanya ada beberapa jenis alkohol itu yang enggak menjadi obat oleh bagian medis. Ya, itu bukan khamar. Khamar itu setiap yang memabukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kullu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Ini khamar, pecandu minuman keras. Yang kedua, walidain. Yang kedua, orang tua. Yang sering disepelekan. Terkadang ini yang sering dilihat sebelah mata. Saking seringnya ketemu sama orang tua, nggak ada perasaan gitu untuk membawakan dia supaya dia berbakti sama orang tuanya, nggak ada. Terkadang dia lebih baik kepada teman-temannya, teman bisnisnya, orang lain, ketimbang dia harus baik kepada orang tuanya sendiri. Luar biasa kalau ketemu sama orang lain disapa ramah, ahlan, masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Oh, antum ada yang perlu anda bantu? Coba sebutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sama orang tuanya, senyum pun nggak pernah mungkin. Alasannya apa? Malu, Ustaz. Gengsi, Ustaz. Kalau sama orang lain luar biasa loyalitasnya dia. Subhanallah, ada temannya lagi sedih dinasehatin dengan ribu-ribu kalimat mutiara. Pernah nggak kita lihat kesedihan orang tua kita? Terus kita rayu dia, kita semangatin dia, kita rangkul tangannya. Atau jangan-jangan ada gitu yang sudah tidak lagi pernah menyentuh tangan orang tuanya. Sampai menyesal, ikhwan. Jangan sampai menyesal. Dengarkan beberapa. Ridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridhonya Allah, kalau antum mau dapatkan ridhonya Allah, maka harus ridho kepada orang tua, atau antum harus dapatkan ridho orang tua anda. Wa suhtullah, marahnya Allah, bencinya Allah, murkanya Allah, tergantung dengan murkanya orang tua kepada kita. Kalau ada hadis, la yashkurullah man lam yashkurin nas, tidak akan dikatakan dia sudah bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih kepada manusia. Manusia yang pertama yang wajib kita syukuri
hadirnya orang tua kita untuk terima kasih sama orang tua. Malu Ustaz, gengsi Ustaz, kita laki, kita sudah besar. Banyak cerita dari senior-senior kita ini. Sudah mereka pergi baru kita kepikiran. Ikhwan, tahib, yang pertama baktilah kepada ibu. Rasul ulangi, ummuka. Ibumu, temanin dia. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kalaupun mereka musyrik, kalaupun mereka kafir, temanin dia di dunia ini dengan kebaikan. Lalu apa kabar kalau orang tua kita itu muslim, muslimah, seagama sama kita, lebih lagi jemaah. Rasul pernah didatangi sama sahabat. Ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Kata Rasulullah, ahayun walidah, apakah masih hidup orang tuamu? Na'am, fafihima fajahid. Engkau akan mendapatkan pahala jihad dengan engkau akan berbakti kepada orang tua. Sebagian kan semangat jihad, yuk berangkat yuk ke Palestina, ayo berangkat ke Baghdad, kita jihad. Lupa ada surga yang Allah sudah katakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Surga yang paling dekat itu ke orang tua. Kita selaku anak sampai kapanpun akan menjadi anak. Bertambahnya umur kita, sesukses apapun kita, meskipun nanti orang tua kita akan lemah, akan kurang ekonominya, selama Anda telah dilahirkan oleh orang tua, selama itu Anda sudah diberikan gelar engkau, sampai mungkin Allah takdirkan perpisahan dunia dengan orang tua, masih hidup Anda masih anak dari orang tua yang telah pergi. Kan sudah jelas. Ada 3 amalan yang tidak terputus dan dia berguna. Yang terakhir apa? Waladun salih lahu, anak orang tua. Ikhwan, seburuk apapun mereka kepada kita, sedasar kepada kita untuk mendidik kita, setajam apapun mungkin lisan dari ibu kita dalam memarahi, menasihati kita, tetap bakti kepada orang tua. Dibongkar aib keluarganya, dibongkar aib bapak ibunya, ya, seandainya saya enggak, bahkan ada yang kepikiran gitu, seandainya saya lahir di keluarga yang ini yang kaya raya, padahal untuk mengeluarkan dia dari rahim itu perlu perjuangan lahirnya dia itu perlu perjuangan apa? Hidup dan mati. Besar-besar enggak bersyukur. Nah, kita ini Pak, sebelum kita ke bapak, ya, masih dalam anak, meskipun nanti antum mungkin lebih condong ke ibu, antum harus perhatikan juga jasa bapaknya antum. Bapaklah yang dikhitab di dalam Al-Quran, anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas bapak. Terkadang itu kita nggak mau lihat perjuangan bapak di balik layar. Di rumahnya disambut sama ibunya. Ketika waktu tidur dibacakan mungkin beberapa ayat Al-Quran atau kisah-kisah Nabi sehingga dia tidur. Ketika mungkin dia lulus kuliah, berhasil sukses dalam pendidikan, ibunya yang memberikan selamat, memeluk dia. Mungkin bapaknya agak sedikit cuek. Tapi apa? Belum tentu itu tanpa kasih sayang. Ini, ya, adik-adik sekalian,
ternyata kita akan tahu betapa besar jasa dari seorang ayah ketika kita nanti menjadi ayah. Kita nggak tahu nih, oh ibu kita terus yang hadir, bapakku mana? Pas kita lagi jadi ayah nanti, baru kita tahu ternyata bapak kita yang ngangkat kita kalau kita ketiduran di ruang tamu. Ya, saking fokus khusyuknya nonton, ketiduran dia, itu bapak yang ngangkat. Ya, kita nggak tahu keringat, berapa jumlah tetesan keringat yang sudah bapak kita lalui, kesedihan. Mungkin nanti bapak kita cuek, tapi apa? Ternyata ini bapaklah dengan bangganya menyebut-nyebut nama kita di teman-teman bisnisnya. Dia berbangga, nih foto anak saya ini kan cakep, dia bangga Pak. Pas Masya Allah, kita baru punya anak 1, 2 saja sudah kepikiran ngeluh bahkan sama Allah. Ternyata bapak kita yang punya 4, 5, 11. Orang-orang dulu kan kuat-kuat Pak ya. Ada yang 11, 10. Keluhan yang ada di raut wajah dari bapak kita. Jadi rahimani wa rahimakumullah, hindari sifat yang kedua yang diharamkan masuk surga, yaitu sifat apa? Durhaka kepada orang. Durhaka kepada orang. Lebih khusus lagi, ini yang lebih kita tekankan lagi ketika orang tua sudah masuk di usia lemahnya mereka. Disitulah antum, cara antum cepat dapat surga ketika melihat orang tua antum sudah lemah. Lomba-lomba sudah sama saudara yang lain. Lomba-lomba. Itu cara yang termudah. Tapi terkadang kita dengar kabar orang tuanya kepati jompo. Bahkan ada yang tinggalkan di pinggir jalan, ini faktanya gitu. Tapi mungkin nanti orang tua kita lebih cerewet, mungkin nanti orang tua kita lebih menyusahkan, mungkin. Tapi perlu antum ketahui, itu tuh satu rasa yang sudah dipendam sama bapak dan ibu kita. Mungkin hari ini baru dia keluarkan keluhannya. Saking mungkin sudah tidak mampu lagi gitu. Tangannya, pelukannya sudah bau tanah mungkin. Kulit. Nah, itu giliran kita di situ. Jadi kita ini harus Pak. Harus. Kalau kita pisah sama istri kita, luar biasa teleponannya itu. Sudah makan hari ini? Masak apa buat anak-anak? Nah, ini anak kita nangis tadi. Kalian bawa adik. Ya, tapi apa kalau sudah diingatkan gimana kabar orang tuanya, dia berpikir kapan terakhir nelpon orang tua. Kalaupun nelpon itu pasti ada urusan-urusan lain. Jarang tanya mungkin kabarnya, Bu. Ibu masih ada uang buat makan? Jarang. Lagi-lagi sebelum menyesal, doakan mereka. Berbaktilah kepada mereka. Saya di mana-mana kalau saya isi kajian, kalau ditanya gimana cara berbakti, paling afdolnya Pak, ini adik-adik sekalian yang masih sekolah, afdolnya itu dengan 2 cara. Terus anak ulangi ini, semoga antum gak bosan. Cara yang pertama itu nuntut ilmu. Antum, malaikat jatuh, kepakan sayapnya lindungi antum. Semua makhluk Allah istighfar buat dosa-dosanya antum. Antum selama sebanyak apapun yang Allah kirimkan pahala, itu juga akan dikirimkan kepada orang tua kita di rumah. Terkadang kita tuh butuh motivasi orang tua. Terkadang pahala-pahala saya, dosa-dosanya saya. Jangan lupa ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kasbikum, anak-anakmu itu hasil usaha dari kalian wahai orang tua. Apapun yang mereka kerjakan dampaknya untuk kalian juga.
Itu untuk anak. Kalau kita inginkan anak kita yang selalu doakan kita, kita hidup, kita nanti akan meninggal dunia, didik mereka, jangan lepaskan mereka. Anak tuh yakin, pasti sifat mendasarnya seorang ayah itu cuma beda-beda cara untuk aplikasikan kasih sayang kepada anaknya, beda-beda. Ada yang mungkin dia sayang sama anaknya tapi dia cuek di rumah. Ada yang mungkin kasih sayang sama anaknya tapi dengan cara kekerasan. Beragam caranya. Dan ana yakin antum pasti sayang sama anak. Buat kesalahan mereka. Maka pertama, jangan jurang di kita ini hidup dilingkupi oleh jurang yang sangat dalam. Fitnah itu terkadang, tapi mereka akan menyajikan satu tempat sedalam mungkin. Siapa yang sudah terjerumus di lubang fitnah, sulit untuk dia mendaki, sulit dia akan merubah kembali. Sebelum itu terjadi, Pak, tanamkan keimanan, ketakwaan rohaninya dia, agar mereka terbenahi, Pak, ketika mereka nanti masuk di usia muda. Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah.
Kita lanjutkan sedikit. Cara yang terbaik yang kedua setelah kita nuntut ilmu, jadi semangat lagi ya, buat adik-adik sekalian yang masih dalam jenjang pendidikan, semangat lagi. Ini karena ini bukan hanya untuk kita, orang tua kita di rumah juga sedang asik masak, ibu kita dapat transferan pahala. Ayah kita yang sedang bekerja malam hari, pagi besok juga bekerja, dikirimin pahala sama antum. Lewat apa? Sebab amalan ilmunya kalian. Taib, barakallahu fiik. Yang kedua adalah ibadah. Yang kedua, ibadah. Antum sholat dapat 27 derajat. Ya. Antum misalnya puasa dapat pahala yang berlimpah yang akan diberikan langsung oleh Allah katanya dalam hadis, fa inni lahu anni lahu. Antum misalnya bersabar dalam ujian tatkala antum datang bermajelis, atau ada yang di kelas antum sabar dengan keburukan-keburukan guru kalau ditemukan, antum sabar, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah kasih pahala tungannya. Semua pahala yang besar itu Allah juga transferkan untuk orang tua. Indah rasanya, indah. Baik. Yang terakhir, Pak, semoga ini cukup. Golongan orang yang terlarang masuk surga yang terakhir, bahkan ini diperhatikan untuk diri kita, yaitu dayyus. Apa tadi? Dayyus. Dayyus itu siapa? Kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, dosa-dosa, kumpulan dosa-dosa besar. Di dalamnya Imam Dzahabi mengatakan dayyus adalah mereka atau suami-suami yang diam tatkala muncul kemungkaran yang terjadi pada istrinya. Jadi dikhususkan kepada istri. Tapi salah di tempat. Harusnya dia punya rasa qawamah. Rasa apa? Kepemimpinan tatkala dia sudah masuk di rumah itu. Tapi saking takutnya sama istri, ada beberapa tatkala istri melakukan keburukan, dia enggak berani negur, atau mungkin dia acuh tak acuh, cuek terhadap perilaku buruk istri. Ini arti yang pertama. Yang kedua, sebagaimana Ibnul Munzir mengatakan dalam kitab Lisanul Arab, dayyus adalah para suami yang tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya. Kita ulangi, dayyus kata Imam Ibnul Munzir adalah para suami yang sudah tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya. Istrinya mau pakaian terbuka apapun, dia nggak ada rasa untuk cemburu. Istrinya mau pamerkan keindahan tubuhnya kepada orang-orang yang ajnabi, yang bukan mahram, dilihatkan betapa indah tubuh dari istri, dia nggak ada gitu kepikiran buat cemburu. Ini dia dayyus. Menurut siapa tadi? Ibnul Munzir. Ada satu perkataan lagi, Imam Ali Al-Qari. Imam Ali Al-Qari, ia mengatakan dayyus bukan hanya sekedar diam melihat istrinya melakukan kesalahan, atau cemburu melihat istrinya yang selalu pamerkan keindahan dia. Tapi dayyus adalah sikap diam tatkala dia melihat anak, ya, atau orang budak yang telah melakukan kesalahan, lalu dia memilih diam dan tidak cemburu. Maksudnya apa? Kata Imam Ali, dayyus itu lebih umum, bukan hanya untuk istrinya. Istrinya masuk, anaknya masuk,
budaknya kalau punya emas tidak ada rasa, maka dia sudah dikatakan dayus. Lebih spesifik lagi, Imam Ali mengatakan bahwasanya dayus itu membiarkan anaknya jatuh di lubang perzinaan atau masih di permulaan berzina. Kita temukan hari ini orang tua sebagian itu kepikiran, kok anak saya nggak punya pacar, seumuran segini masa nggak ada yang bawa keluar dari rumah. Kepikiran dia, kayak rasa berdosa sekali kalau dia temukan pasangan yang belum dihalalkan, pasangan yang haram. Ya, kebalik, harusnya benar-benar dia jaga, baik laki maupun perempuan. Mungkin kemarin kita fokus, oh anak perempuan harus dijaga benar-benar, ternyata laki-laki yang harus benar-benar dijaga, laki-laki. Taib ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk si dayus ini bukan hanya di satu hadis diharamkan masuk surga, tapi juga diharamkan mencium bau surga di hadis yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun lam yarih raihatal jannah." Yang ketiga, dayus. Bukan hanya enggak boleh masuk surga, Pak, cium wanginya surga, padahal itu bisa dicium dari jarak yang jauh sekali itu surga. Dia diharamkan untuk mencium wanginya surga. Waliyahillah. Tugas kita berat. Ini ilmu buat teman-teman yang belum nikah. Bahkan para ulama mengatakan siap-siap kalau sudah punya anak. Bukan untuk menakuti orang supaya dia nggak usah nikah. Bahkan kalau dia sengaja tanpa alasan syar'i, para ulama berbeda pendapat. Taib, imam besar mungkin, ya sebagian imam kita lupa untuk menikah, saking sibuknya untuk menuntut ilmu sama menyebarkan ilmu. Tapi kita ini yang masih banyak waktu, ya teman-teman yang belum nikah silakan, ya. Baik, jadi intinya ada 3 golongan. Siapa yang pertama? Abu Wahyudi. Siapa yang pertama? Pecandu khamar. Yang kedua, durhaka kepada dayus. Namun para ulama itu mengatakan bukan berarti mereka enggak masuk surga selamanya, Pak. Dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, ini kan dosa-dosa besar, ya kan? Tapi dosa-dosa besar, kata para ulama ada 3 madhab di dalamnya. Madhab yang pertama, ia mengatakan dosa yang besar tidak mempengaruhi seseorang di hari kiamat. Asal dia beriman, otomatis dia masuk surga sudah. Golongan ini disebut dengan golongan murji'ah. Dia terlalu berharap, yang penting sudah beriman, maka otomatis masuk surga sudah, nggak ada neraka. Golongan yang kedua namanya Mu'tazilah, yaitu golongan yang mengatakan orang yang pelaku besar, pelaku dosa besar, selagi dia tidak keluar dari Islam, dia tidak akan masuk neraka, juga tidak masuk surga. Adapun tempat yang mereka akan masuki adalah ada satu tempat antara surga dan neraka. Masya Allah. Padahal tadi sepakat kita, Pak, ada 2 tujuan kita. Kalau nggak surga ya neraka. Ini kata Mu'tazilah, ada tempat di tengah-tengah gitu. Nyetil dia, Pak, di tengah itu. Pelaku dosa besar. Ada kelompok yang ketiga, Khawarij namanya. Orang-orang yang berpaham radikalis. Mereka menganggap pelaku dosa besar masuk neraka. Makanya Pak, tidak jarang lisan mereka terus mengucapkan anta kafir,
Antum sudah keluar Islam, padahal baru dosa besar, Pak. Nah, ini faham-faham yang harus kita tinggalkan. Pahamnya kaum Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya kita itu mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar mereka akan dibersihkan dulu di dalam neraka, namun tidak kekal di dalam neraka. Setelah karat-karat dosanya sudah hilang, setelah mereka bersih, mereka akan dihidupkan kembali, ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan maafkan dosa pelaku dosa syirik. Syirik kalau dia belum taubat sampai meninggal, Allah enggak maafkan. Tapi kalau dosa-dosa yang lain tergantung kehendaknya Allah. Allah bisa maafkan tanpa dia taubat. Maha baiknya Allah. Sampai neraka itu ngeluh, ya Rabb, banyak sekali orang-orang yang harus masuk neraka, Engkau maafkan secara tiba-tiba. Akhirnya apa? Allah masukkan kakinya yang mulia ke dalam neraka. Akhirnya neraka mengatakan, cukup wahai Rabb, cukup. Saking baiknya Allah. Ya, jadi itulah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus yakini, Pak, jangan kita menjudge dulu. Oh, kamu peminum khamar, neraka. Oh, kamu durhaka, oh neraka. Oh, kamu dayus, oh neraka. Tugas kita menyampaikan, menasehati, bukan menghakimi. Kami ulangi, tugas kita, Pak, sampaikan ilmu kita, nasihati apa yang kita punya dari dalil. Cukup sampai situ, bukan menghakimi mereka. Nabi SAW ketika mencambuk 80 kali cambukan kepada ada orang yang minum khamar di zaman Nabi, para sahabat meneriaki pelaku khamar itu, diteriaki, oh dosa, diteriaki. Nabi marah, dicari orang-orang yang teriak. La tul'inu, kata Nabi, jangan kalian bantu syaitan melaknat orang ini. Fa inna fi qalbihi yuhibbullah wa rasulah. Karena sejatinya dalam hati dia, di lubuk hatinya dia ada kecintaan kepada Allah, ada juga kecintaan kepada Rasulnya. Tugas kita, Pak, sampaikan, nasihati. Dia enggak berubah, nasihati terus itu saja. Masalah dia akan biar Allah yang urus. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga dari penyampaian yang kita berikan ada sedikit keberkahan yang akan merubah kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.